diperbolehkan saya mengobservasi kelas. Akan Ibu ajar sekarang. Oh iya, boleh Bu. Kalau boleh tahu di kelas berapa? Saya akan mengajar masuk ke kelas 7C. Kelas 7C berapa siswanya? Ada 17 orang. Sebelumnya saya ingin tahu tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan. Oh iya. Pada pembelajaran kali ini saya ingin siswa dapat mengetahui berbagai ciri-ciri pada larutan asam dan basa serta garam. Yang kedua, anak bisa mengklasifikasikan larutan-larutan yang ada di hadapannya itu apakah termasuk dalam asam, basa atau garam dengan menggunakan indikator alami dan buatan. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran nanti apa? Saya ingin siswa-siswa di kelas saya dapat mengembangkan kemampuan dalam berkolaborasi ketika praktek dan juga dapat aktif dalam berdiskusi, baik diskusi dalam kelompok maupun diskusi kelas. Kemudian kalau boleh tahu strategi apa saja yang Ibu persiapkan? Saya sudah mengelompokkan anak dibagi ke dalam 4 kelompok. Lalu saya juga sudah meminta anak membawa beberapa bahan-bahan yang ada di rumahnya, jadi bahan-bahannya gampang sekali Bu. Kemudian setelah itu saya juga sudah menyiapkan LKPD dan juga ice breaking lah seperti itu Bu ya, supaya anak tidak jenuh. Jadi nanti setelah anak akan diberikan tanya jawab dulu mengenai pengetahuan awal mereka. Setelah itu saya akan memberikan LKPD untuk anak. Jadi anak membaca LKPD-nya nanti ada yang tentang uji asam basa dengan indikator alami dan juga dengan indikator buatan. Indikator alaminya mereka yang buat sendiri Bu. Ya, setelah itu menjawab beberapa pertanyaan di dalam LKPD dalam diskusi kelompok kecil. Setelah itu mereka presentasi di depan Bu, di diskusi kelas. Baik Ibu, terima kasih atas mau gitu diobservasi oleh saya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Baiklah Bu Pipi, pembelajaran di kelas 7C tadi sudah beres ya, menarik sekali, kagum saya melihat Ibu. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah tadi di supervisi? Yang namanya di supervisi itu ada guru lain masuk Bu ya. Ketika awal saya merasa canggung gitu Bu ya. Tapi lama-lama karena Ibu juga teman saya Bu ya. Jadi alhamdulillah kesannya saya lebih nyaman ketika mengajar. Kemudian tadi pembelajaran ada yang sesuai rencana, ada juga yang tidak sesuai rencana Bu. Perasaan saya tadi seperti itu. Nah, kata Ibu kan ada yang sesuai rencana dan tidak sesuai rencana. Hal apa saja nih yang sudah sesuai rencana atau sudah baik menurut Ibu tadi pembelajaran yang Ibu praktekkan? Yang menurut saya tadi yang sudah baik ya, yang saya rasakan pertama anak tadi kelihatan senang gitu Bu ya. Alhamdulillah anak kelihatan senang gitu. Apalagi kalau praktek IPA anak tuh memang paling senang Bu ya. Kalau saya masih praktek seperti itu anak mungkin daripada pelajaran yang tanpa praktek kayaknya anak lebih sama kalau praktek, apalagi ada benda itu pegang-pegang gitu Bu ya. Ada alat-alat, bahan-bahan yang mereka bisa manipulasi, itu biasanya mereka sangat gembira gitu Bu. Tadi saya juga melihat anak-anak ceria seperti itu. Terus yang sudah baik lagi, anak ternyata bisa juga tadi ya melaksanakan praktek sederhana itu, bisa uji asam basa alhamdulillah lancar, bikin indikator juga alhamdulillah semua bisa gitu. Terus ketika tadi mendiskusikan hasil, warna-warna yang muncul juga sesuai dengan yang diharapkan ya, itu diantaranya. Kemudian tadi juga
anak-anak ketika menjawab ada beberapa anak yang sudah bisa menjawab. Mungkin itu yang sudah baik menurut saya dari pembelajaran tadi. Nah, kalau yang tidak baiknya nih Bu, ada tidak menurut Ibu? Banyak ya Bu ya. Yang saya rasakan tadi ya, pertama dalam ketika tanya jawab, memang sudah ada lah yang baik ya Bu ya, tapi tidak semua anak bisa menjawab. Nah, kemungkinan jadi anak itu ada yang nggak bisa jawab Bu. Tidak semuanya bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Malah kadang ada anak itu aja yang ngacung gitu Bu. Itu yang kurang baiknya. Kemudian yang kedua, ketika diskusi Bu, ketika praktek, yang saya harapkan semua anak ikut gitu. Jadi keterampilan psikomotoriknya ada, semua ikut, sehingga ketika saya melakukan penilaian kinerja semua anak ada gitu, bisa gitu ya. Ternyata Bu tidak semua ya, tidak semua aktif, ada yang diam. Jadi saya harus terus mengingatkan. Terus ketika diskusi mengisi LKPD juga ada yang aktif, ada yang diam, terutama laki-laki Bu ya. Itu kebanyakannya pasif gitu Bu dalam diskusi kelompoknya. Kemudian saya juga merasakan ketika diskusi kelas itu ada anak pasti adalah beberapa perasaan yang merasa malu gitu Bu untuk presentasi. Meskipun sudah diberikan semangat, tetap aja. Jadi kadang-kadang anak itu lagi yang presentasi Bu. Iya, padahal saya pengennya sebuah anak berbicara walaupun sedikit-sedikit tapi semua kebagian. Itu Bu yang saya rasa kurang baik itu ketika tadi saya melakukan pembelajaran. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu melihat bahwa si anak ini tanya jawabnya belum bisa gitu, kenapa diam saja gitu? Bagaimana Ibu melihatnya gitu? Saya melihat mereka itu ketika karena ada anak yang diam aja, tadi anak itu aja, langsung aja saya tanya, coba langsung saya tunjuk gitu Bu. Dan ternyata dia bisa diam tidak bisa. Padahal sebelumnya saya sudah memberikan itu loh Bu, tugas anak coba baca dulu teorinya. Saya sebelum praktek baca dulu, biar ketika praktek juga jadi membantu gitu Bu ya, kemudahan dalam praktek. Tapi kemungkinan sih tidak semuanya nurut Bu, ada yang nggak baca juga sepertinya. Iya betul. Sehingga ketika tadi diberikan pertanyaan itu kan awalnya pakai ice breaking dulu loh Bu itu. Lalu yang tepuknya nggak konsentrasi dikasih pertanyaan, nah gitu. Terus tapi ada juga tadi yang nggak dikasih ice breaking, langsung aja saya tanya siapa yang mau jawab, dan itu lagi ketika saya tanya ke anak yang nggak ngacung-ngacung, belagapan gitu ya. Nah, kemungkinan mereka memang tidak siap ya, tidak siap untuk belajar. Dalam artian mereka tidak baca dulu, padahal sudah ditugaskan. Kemudian dari diskusi praktek dan diskusi kelas yang belum berjalan lancar itu terlihat dari apa? Dari yang pertama, ketika kan semua anak bahan-bahan itu ya, ada yang memang saya sediakan seperti lakmus dan kolumus saya sediakan karena mereka pasti akan sulit mencari itu. Sisanya bahan-bahan seperti anak bawa jeruk, anak ada yang bawa gelas, ada yang bawa pisau untuk mengiris, ada yang bawa air, ada yang bawa air garam, air sabun. Saya harapannya mereka itu bahan udah banyak loh gitu, betul. Semuanya bisa ikut nih. Tapi ternyata ya Bu, ada yang dari 4 itu mungkin ada yang 2, ada yang 3 yang aktif, satu lagi yang begini aja. Jadi ketika saya tegur kenapa seperti itu, baru dia ikut gitu Bu. Jadi seperti itu yang saya lihat ya, jadi kurang aktif dari sana. Dari megang alat bahan aja enggak gitu Bu, ada 1-2 orang lah dalam satu kelompok yang seperti itu. Terus yang kedua, ketika mereka mengisi tabel, harus ada yang diisi kan tabel dari pengamatan, dan ternyata tidak semua ikut diskusi. Saya tadi melihat beberapa kelompok ada yang hanya didominasi oleh 2 orang atau 3 orang, yang satu lagi menonton aja. Jadi saya harus mengingatkan lagi, itu mungkin yang saya lihat ya, diskusinya kurang berjalan.
Kemudian ketika mengisi pertanyaan juga sama, kan ada saya kasih 4 pertanyaan di sana juga membuat kesimpulan. Itu saya lihat juga tidak merata, tidak semua anak mengungkapkan pendapatnya atau mengungkapkan mengamati hasil observan, harusnya diobservasi Bu ya. Tapi anak ada yang memang mengobservasi, ada juga yang diam aja seperti itu. Jadi harus diingatkan aja. Jadi dari sana saya melihat, oh diskusi kelompoknya masih kurang jalan nih Bu gitu. Nah, menurut Ibu apa yang membuat itu terjadi? Yang membuat siswa kurang aktif, yang membuat siswa kurang ikut berdiskusi mengisi LKPD, apa yang membuat itu terjadi? Banyak faktor Bu ya. Kemungkinan saya pikir tidak semua anak dapat mengerti LKPD, kemungkinan bisa seperti itu. Saya udah ngasih LKPD itu ada tujuan, alat bahan, cara kerja. Nah, saya berpikir kemungkinan tidak semua anak bisa memahami cara kerja di LKPD, mungkin seperti itu Bu. Terus yang kedua, selain anak kurang memahami kurang bisa membaca LKPD, bisa juga memang dalam kelompok itu ada yang mendominasi mungkin ya. Jadi anak merasa jadi kurang percaya diri gitu, sehingga saya nggak bisa nih, udah saya diam aja, takut salah. Mungkin seperti itu penyebabnya. Tadi kan tidak semua anak mengerti LKPD. Boleh saya tahu LKPD-nya seperti apa Ibu? LKPD-nya itu tidak saya lengkapi gambar, tapi hanya kata-kata aja. Kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang pasif, seperti misalnya tambahkan, teteskan air ke gelas atau ke wadah beberapa tetes, seperti itu. Karena ini kelas 7 mungkin ya, saya baru praktek itu hanya baru 2 atau 3 kali. Ini praktek ketiga. Jadi anak mungkin kurang terbiasa literasi. Oh iya. Ya. Kemudian mungkin juga tidak semua anak memiliki gaya belajar yang misalnya visual gitu ya, membaca. Bisa saja anak itu lebih tertarik mungkin dengan media yang lain. Nah, untuk LKPD itu sendiri biar kan anak-anak kurang literasi ya, barusan kata Ibu. Bagaimana biar si LKPD ini melatih anak literasinya biar biar mengerti aja gitu, sekali literasi gitu. Iya Bu ya. Saya juga suka bingung kenapa ya ini kok LKPD, apakah LKPD-nya membosankan? Apa saya harus buat bikin biar tidak bosan gitu Bu ya LKPD-nya? Contohnya yang seperti apa nih biar LKPD-nya tidak bosan gitu Bu? LKPD yang seperti apa yang menurut Ibu yang tidak membosankan untuk murid? Kalau tidak salah saya pernah Bu MGMP ya di SMP lain, saya melihat LKPD-nya itu ada gambar animasinya. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Mungkin itu bisa ya Bu ya. Ya, nggak melulu kata-kata gitu Bu ya. Barangkali saya bisa membuat animasi-animasi, kan anak kelas 7 Bu ya, anak kelas 7 mungkin dia kalau ada animasinya, gambar animasi di LKPD-nya, mungkin anak bisa lebih menarik lagi, semangat membaca LKPD-nya. Atau mungkin selain LKPD saya harus membuat media petunjuk yang lain mungkin Bu. Media petunjuk seperti apa Bu? Media petunjuknya saya untuk di anak yang kemampuan gaya atau profil belajarnya itu mendengar, ini saya bisa dari video, kan audio visual ya Bu, video, atau bisa juga saya menerangkan, mungkin sambil menerangkan, atau anak secara personal nanya ke saya menerangkan gitu Bu, karena sekarang kan udah PPM ya, jadi nggak usah pakai voice note, mungkin kalau sekarang ya langsung aja saya ngomong gitu. Atau mungkin juga saya bisa berupa gambar ya, bisa saja. Ada anak-anak yang sukanya petunjuknya itu dalam bentuk gambar, itu kan saya nggak ada gambarnya Bu ya, bisa juga dicoba barangkali seperti itu. Nah, kalau pakai gambar atau animasi yang tadi Ibu katakan, kemudian video, nah itu bahan-bahannya dari mana Bu? Kalau gambar bisa saya ambil foto dari alat-alat, bisa.
atau bisa juga saya download dari gambar-gambar yang ada di internet. Untuk video saya bisa buat sendiri, kalau video lebih sederhana kayaknya Bu ya. Iya ya, kenapa saya nggak bikin sendiri video? Kan kalau video dari YouTube itu suka petunjuk udah ada hasilnya. Sedangkan ini kan saya nggak boleh ada hasilnya dulu, biar anak bisa saya mau bikin video sendiri aja kayaknya Bu, saya praktek aja sendiri gitu, terus di video cara kerjanya aja, tidak sampai ke hasil. Itu saya belum pernah mencoba nih, kayaknya bisa tuh mencoba itu. Wah, menarik sekali, patut untuk dicoba itu Bu. Jadi petunjuk melalui video atau LKPD melalui video juga penjelasannya bisa. Iya, bisa. Bikin sendiri videonya Bu. Kalau video dari YouTube itu kita sudah ada hasilnya. Sedangkan saya kan ini nggak boleh ada hasilnya dulu. Nanti biar dia cari sendiri hasilnya. Nah, adakah orang yang bisa membantu Ibu untuk membuat video atau animasi, atau mau bikin sendiri saja? Kalau bikin video kayak sendiri juga bisa Bu ya. Hebat sekali Ibu. Tidak sendiri sederhana sih bisa Bu. Kalau yang rumit-rumit ya. Kalau mau lebih menarik lagi saya harus minta bantuan nih kayak ke adalah teman saya di itu, teman kita juga, Pak Gugum. Saya bisa bantuan lah biar lebih menarik. Kalau saya sih bikin pasti videonya sederhana. Kalau Pak Gugum mungkin bisa ditambahkan lah pakai apalah biar lebih anak lebih menarik. Setuju Bu, anaknya jadi ya harus banyak yang ya videonya variatif gitu. Nah, tadi kan ada diskusi yang belum lancar ya Bu ya. Apakah bagaimana nih cara membuat diskusi? Apakah ada hal-hal yang membuat diskusi biar jadi lancar gitu Bu? Biar mereka diskusinya lancar. Betul Bu, tadi saya rasakan anak kok ini ngomong itu aja. Yang nggak ngomong juga itu aja. Dari beberapa kali saya diskusi gitu ya, tiap beberapa kali praktek ataupun diskusi pembelajaran dengan diskusi. Mungkin Bu saya mau ini aja nanti mah mau mencoba mengelompokkan anak nih. Kalau saya rasa sih kalau pengelompokan udah tepat ya, itu merata gitu ya. Kalau menurut saya udah rata, jadi anak itu kemampuannya dalam satu kelompok itu ada yang udah bagus, ada yang kurang bagus. Maksudnya ada yang high gitu ya, ada yang tengah, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi pengelompokan sudah saya heterogenkan sengaja. Kemungkinan biar aktif saya harus lebih menanamkan ini Bu, percaya diri kepada anak ya, kepada anak sekali. Ya mungkin awalnya memang kayak rada dipaksa mungkin ya, sering ke depan gitu ya, biar tidak canggung ketika berbicara. Kemudian lebih dekat lagi ke anak gitu, biar terus dimotivasi anak itu supaya jangan merasa malu untuk berpendapat ketika diskusi dengan temannya. Kemudian juga yang kemampuannya udah lebih, yang jadi pemimpin kelompok, saya harus beri semangat mereka untuk menjadi tutor sebaya gitu ya bagi teman yang jadi ayo belajar menghargai ya Bu ya. Jangan sampai saya bisa nih, saya mendominasi seperti itu. Jadi kemungkinan saya mau menerapkan tutor sebaya juga supaya mereka juga saling menyemangati dengan teman-teman sekelompoknya yang lain seperti itu. Nah, untuk siswa yang kurang aktif, yang pasif ya Bu ya, bagaimana cara Ibu menanamkan rasa percaya diri agar dia mau aktif di kelompoknya, baik di kelompok baik di kelas? Saya akan terus-menerus lebih dekat dengan mereka. Saya sering mengadakan ice breaking Bu ya, supaya anak itu lebih rileks di kelas gitu ya, lebih rileks. Tidak, kemudian saya juga tadi itu mengajak anak-anak yang memang sudah aktif supaya mereka bisa menyemangati temannya gitu ya. Jadi tutor sebaya itu benar-benar jalan gitu Bu, supaya benar-benar jalan. Juga saya akan meminta bantuan guru-guru lain juga, rekan-rekan sejawat lah. Ayo seringlah biar sering diskusi gitu ya. Biar mereka jadi terbiasa gitu diskusi. Kemudian saya juga akan minta tips-tipsnya ke guru BK gitu ya. Gimana nih biar anak-anak yang pendiam itu menjadi aktif gitu dalam diskusi, menjadi lebih percaya diri ketika berbicara seperti itu. Wah, bagus sekali Ibu, menarik sekali. Ya, mudah-mudahan saya mau coba. Amin. Nah, kedepannya nih Bu, kan tadi udah di kelas 7C.
kedepannya dari hasil pembelajaran hari ini, apa yang akan Ibu lakukan ke kelas yang lain? Kebetulan kelas 7A itu belum praktek Bu ya. Saya akan memperbaiki LKPD-nya dulu. Ada praktek lagi itu pada hari Jumat. Ada 3 jam pelajaran di sana. Saya memperbaiki dulu LKPD-nya. Nah, sekarang kan hari Selasa nih. Betul. Masih ada waktu Rabu, Kamis, ada waktu nih 2 hari. Saya mau bikin video sederhana aja gitu ya Bu, video sederhana. Nanti saya share videonya di WA grup siswa. Kemudian saya juga akan memperbaiki LKPD-nya biar lebih menarik, ditambahkan animasi-animasi biar lebih menarik. Kemudian saya juga akan menyajikan tadi gambar-gambar ya. Jadi bisa dipasang juga gambar petunjuk. Jadi petunjuk ada yang berupa tulisan yang ada animasinya, video sederhana dan juga gambar. Saya akan tempel aja Bu kalau gambar bisa ditempel di dinding lah, di dinding-dinding kelas, di sudut-sudut kelas, biar mereka juga nggak jenuh lah, bisa lihat. Yang belum ngerti dengan LKPD-nya aja Betul. sama video, mangga gitu ya, bisa dilihat di dinding seperti itu. Insya Allah lah hari Jumat Bu, saya akan menyiapkan untuk hari Jumat. Kemudian untuk diskusinya, saya juga akan lebih mendekati anak lah supaya bisa jadi tutor sebaya kepada teman-temannya. Lebih jangan sampai ada rasa dominasi gitu ya, mendominasi gitu dalam satu kelompok. Harus maju bersama. Saya akan tekankan bahwa ini lagi proses belajar, ini bukan ujian ya, boleh saling membantu. Kalau ujian ya nggak boleh Bu ya, seperti itu. Wah, menarik sekali Ibu. Saya jadi penasaran nih, nanti pengen dengar cerita Ibu setelah nanti masuk di kelas berikutnya ya. Iya, dan saya akan ceritakan gimana apakah jalan nggak ya rencana-rencana aksi nyata ini. Saya penasaran gitu ya. sekali loh Bu. Insya Allah hari Jumat saya akan melaksanakan rencana aksi nyata itu. Saya doakan semuanya lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Yuni. Setelah obrolan kita kali ini, bagaimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya menjadi banyak ide baru Bu. Alhamdulillah. Tadinya ini kenapa ya ini? Apa memang anaknya nggak konsen? Tapi setelah saya pikir-pikir, saya harus refleksi diri saya sendiri ya, bukan hanya menyalahkan anak misalnya, tapi saya juga merefleksi apa nih yang kurang dalam, apakah media saya kurang maksimal dalam buat media, apakah saya kurang maksimal dalam memanage kelas gitu. Nah dari pembicaraan tadi saya dengan Ibu, saya jadi terpikirkan Bu ide-ide baru tadi ya, yang insya Allah kan saya laksanakan hari Jumat di kelas 7A. Saya akan melaksanakannya. Jadi saya merasa ada inspirasi. Oh iya ya, kenapa nggak dicoba? Jadi mudah-mudahan ya Bu ya, lebih asik gitu pembelajaran yang akan nanti saya lakukan nanti. Jadi terima kasih sudah memberikan saya jalan untuk memunculkan ide-ide gitu yang asalnya tidak terpikirkan Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kekurangannya kan Ibu sendiri yang tahu tadi ya Ibu. Kemudian Ibu identifikasi sendiri dan solusinya ternyata ada di Ibu sendiri. Ibu hebat sekali. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Lancar, amin. Kemudian pembelajaran di berikutnya juga lebih baik lagi dari Amin. Amin. Pokoknya saya banyak belajar juga dari Ibu. Sama-sama Bu, kita sama-sama belajar. Terima kasih sudah mau disupervisi oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.